Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Astuti Tuloli SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 1 tahun 2024 bidang studi ekonomi dengan unit kerja SMA Negeri 5 Gorontalo akan melaksanakan praktek pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKPPG Piloting 1 tahun 2024. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG, Rektur Universitas Negeri Manado, Koordinator PPG, dan Pengelola PPG Bidang Studi Ekonomi, serta dosen sebagai penguji Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih. Jadi hari ini Ibu lihat semua happy ya. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan? Sudah. Oh, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur hari ini diberikan kesehatan, kekuatan, raga yang kuat, kaki yang kuat, bisa melangkah kaki ke sekolah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Dan dengan itu Ibu bersyukur juga kelihatan di sini semua siap untuk menerima pembelajaran hari ini, ya. Oke. Sebelumnya seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah bagusnya kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kegiatan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan lancar, ya. Oke. Kira-kira siapa yang bisa pimpin doa? Oke, Rizky, silakan. Kita berdoa bersama ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa. Dan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi rabban, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Amin. Alhamdulillah. Makasih Rizky. Makasih Rizky sudah memimpin doa pada pagi hari ini sehingga kita bermohon supaya pembelajaran kita, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, selanjutnya buah semangka dimakan Lisa, buah danu dimakan Duku. Hari ini mau belajar apa? Terlebih dahulu kita absen dulu. Oke, kita absen dulu ya. Ya. Yang pertama, mana Abdul Fahri Bunukia? Alia Nur Alfia Dawali? Hadir. Chelsea Marcelia Didipu? Oke. Fitrianti Poji? Oke. Ajo? Oke. Nurjana Lahai? Mana? Mus'ab? Hadir. Oke, sudah ya. Jadi ternyata ada dua teman yang tidak sempat hadir ya? Iya, ada yang sakit, ada yang izin. Iya. Kita doakan bersama kalau yang teman kita yang sakit insya Allah cepat sembuh ya. Semoga pada pertemuan selanjutnya itu bisa kembali ke tengah-tengah kita, bisa mengikuti pembelajaran ya, dan yang izin, yang ada halangan
Semoga urusannya cepat selesai ya, supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke? Ya. Oke, selanjutnya Ibu review dulu materi apa saja sih yang sudah kita lewati, yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Ibu review dulu. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada yang masih ingat? Oke, silakan, Vero. Pengertian ilmu ekonomi. Oke, good. Pengertian ilmu ekonomi. Permasalahan ekonomi. Iya, mantap. Ya, ilmu ekonomi, permasalahan apa? Permasalahan ekonomi, ya ini kelangkaan. Mantap ya. Jadi masih apa? Tersimpan di memori kamu materi-materi apa yang sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang kebutuhan manusia. Jadi kita sudah bahas apa itu ilmu ekonomi, apa itu permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi salah satunya adalah kelangkaan. Itu. Dan apa itu kelangkaan? Yaitu terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan siapa? Kebutuhan manusia ya. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah pembahasannya yaitu tentang kebutuhan manusia. Nah, ini. Bisa baca? Ya. Yang di belakang bisa baca? Oke. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami konsep kebutuhan, kemudian jenis-jenis kebutuhan, berikut faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya, ini. Sebelum masuk inti pembahasan, kita bahas sama-sama sebelum masuk di pembahasan apa itu konsep kebutuhan. Ada pertanyaan dulu. Ya, Ibu ada pertanyaan. Menguji bagaimana sejauh mana kemampuan kamu menangkap pembahasan awal tentang kebutuhan. Nah, ini ada pertanyaan untuk kalian. Ibu harap bisa menjawab karena ini memang kebutuhan itu kan memang kegiatan yang ada di kehidupan kita sehari-hari toh? Ya, ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ini pertanyaannya apa kebutuhan Anda sebagai seorang pelajar dan bagaimana kalian memenuhi kebutuhan sebagai seorang pelajar sedangkan sumber daya alam itu terbatas. Ada yang so paham dengan DP pertanyaan? Apa sih kebutuhan Anda sebagai seorang pelajar? Kemudian bagaimana kalian memenuhi kebutuhan sebagai seorang pelajar sedangkan sumber daya itu terbatas? Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Oke, sampai duluan ini. Sebaku-baku rebe ya, sebaku-baku rebe. Siapa yang masukkan duluan? Oke, silakan. Saya merasa sebagai seorang pelajar meningkatkan informasi dan numerasi. Iya, bagus. Jadi kebutuhan kamu sebagai seorang pelajar itu meningkatkan apa? Literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi ya. Iya, bagus itu ya. Harus jadi seorang siswa itu harus meningkatkan literasi dan numerasinya, pengetahuan literasinya harus luas ya. Baru apa lagi? Numerasinya itu. Nah, bagaimana kamu bisa memenuhi itu? Dengan cara mencari contoh-contoh atau faktor-faktor literasi numerasi tersebut. Iya, mencari contoh-contoh. Bagus ya. Tepuk tangan dulu. Mantap. Nah, untuk lebih kuat lagi pemahaman kamu tentang kebutuhan manusia itu seperti apa, kita bisa nonton dulu, kita nonton bersama video tentang kebutuhan manusia dari tayangan YouTube ya. Ibu harap semua bisa menyimak apa yang kalian tonton di tayangan video berikut ini, ya. Lengkap dan masih banyak lagi. Nah, karena saking bermacam-macamnya itu terhadap fisik tubuh kita, seperti berolahraga yang memberikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Lanjut, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Oke. Sudah selesai ya. Jadi itu adalah tayangan video bagaimana kebutuhan manusia itu atau jenis-jenis kebutuhan itu seperti apa. Ya, jadi tayangan video ini menguatkan pemahaman kamu tentang kebutuhan manusia di lingkungan
sehari-hari kita atau dalam aktivitas sehari-hari kita. Nah, di sini Ibu sudah buat konsepnya seperti tujuan pembelajaran awal kita tadi yang Ibu sudah sampaikan, bahwa pertama, tujuan pembelajaran pertama kalian bisa menjelaskan konsep kebutuhan manusia itu apa. Ini ya. Jadi konsep kebutuhan manusia dari pengertiannya, yaitu kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya guna mencapai taraf hidup sejahtera. Kebutuhan juga bisa diartikan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai hidup sejahtera. Jadi kebutuhan manusia itu intinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, jenis-jenis kebutuhan itu ada 4. Pertama, prioritas, menurut prioritas atau intensitas. Berikut, menurut sifatnya. Yang ketiga, menurut subjeknya. Dan yang terakhir, waktu. Jadi ini adalah jenis-jenis kebutuhan dilihat dari 4 jenis, yaitu menurut prioritas dan intensitasnya. Yang kedua apa? Menurut sifat. Berikut menurut subjek. Dan yang terakhir waktu. Ini adalah jenis-jenis kebutuhan. Oke, jadi berikut ini. Apa ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada berapa faktor di sini? Ada berapa faktor? Ada 5. Ya, siapa yang bisa sebutkan? Siapa yang bisa sebutkan 5 faktor ini? Yang pertama apa? Siapa yang bisa sebutkan? Oke, silakan. Keadaan alam. Faktor yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama adalah keadaan alam. Oke, yang berikut, faktor yang mempengaruhi yang berikut adalah peradaban. Ini, makin tinggi peradaban seseorang atau masyarakat, makin banyak kebutuhan dan makin tinggi pula kualitas kebutuhan. Berikut, agama dan kepercayaan. Agama yang berbeda dapat mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula. Seperti orang Islam pada saat Idul Fitri membuat ketupat, sedangkan orang Kristen pada saat Natal butuh pohon Natal, gitu ya. Berikut, adat istiadat. Perbedaan adat istiadat akan menimbulkan adanya pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda pula, sehingga muncul berbagai macam kebutuhan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kebutuhan yaitu tingkat pendapatan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima seseorang, maka akan semakin banyak pula kebutuhannya. Iya kan? Ibu sudah buat kelompok ya? Ibu sudah buat kelompok, sudah bentuk kelompok yang kelompok pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah diskusi-diskusi ya. Nah, untuk pembahasan ini, untuk materi kali ini juga, Ibu akan ajak kalian berdiskusi bagaimana kalian bisa paham apa itu sih kebutuhan, kemudian jenis-jenis kebutuhan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Tapi sebelum itu, boleh berdiri dulu. Berdiri dulu, supaya kita lebih semangat, fokus untuk tugas berikut. Ada yang tahu mana semangatmu? Ini semangatku, yes, yes, yes. Begitu ya? Oke, bisa? Bisa, oke. Mulai, mana semangatmu? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, bisa duduk kembali. Silakan duduk. Oke ya. Sekarang kita akan buat diskusi per kelompok. Di sini sudah ada berapa kelompok ya? Ada 4 kelompok. Mana kelompok 1? Iya, kelompok 1. Berikut kelompok 2 ya? 2, 3 ini. Oh ini, 3 ini kelompok 4. Ya. Oke, sekarang Ibu akan bagi. Ini ada LKPD masing-masing kelompok ya. Ini ada LKPD masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD ini. Di dalam LKPD ini ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dan selesaikan dan didiskusikan. Ya, didiskusikan dengan anggota kelompok yang ada di kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu bagi sekarang ya. Ini kelompok 1, 2. Ini kelompok 2 ya.
kelompok 3 dan kelompok 4. Bisa kalian buka dulu? Bisa kalian buka LKPD-nya. Nah, apa yang mau didapat di situ? Apa yang kamu dapat di situ? Apa yang kamu dapat? Ada lembar LKPD dan gambar. Nah, ada yang bertanya tentang itu? Jadi ibu sampaikan. Jadi ini adalah lembar LKPD. Silakan kalian pinjam satu, ya. Jadi di sini masing-masing kelompok ini sudah ada petunjuknya. Silakan baca petunjuknya. Kemudian kamu diskusikan. Jadi di sini kalian diminta mendiskusikan gambar atau kolom yang ada pada LKPD. Jadi baca petunjuknya ya, dibaca petunjuknya. Oke, sudah bisa dikerjakan sekarang? Sudah bisa dikerjakan sekarang, silakan. Ini dulu supaya tidak banyak. Oke, di sini ibu sudah bagi LKPD dan lembar karton yang ada di meja kalian masing-masing. Ini fungsinya ya. Jadi kalian isi lembar LKPD ya. Jadi dibagi saja siapa yang mengisi lembar LKPD dan apa yang mau diisi di situ. Kemudian ada gambar-gambar yang sudah ibu bagi. Yang ini, ditempel di kertas ini ya. Ditempel di kertas ini sesuai dengan LKPD yang kamu dapat. Paham? Ya. So jelas? Ya. Atau ada yang kurang paham? So jelas? Ya. Jadi gambar ini kalian tempel di kertas yang sudah ibu bagi sesuai dengan urutan yang ada di LKPD. Dan penjelasan yang ada di lembaran LKPD itu kalian tulis lagi di post-it ini, kemudian kamu tempelkan di samping gambar. Pokoknya kamu buat seperti yang ada di lembar LKPD ya. Kamu buat seperti di lembar LKPD. Oke, silakan. Urutannya kasih sama dengan itu ah. Hati-hati. Jangan dulu tempel, tulis dulu baru tempel di sini aja. Kalau kurang nanti Mbak minta. Oke, silakan kerjakan saja. Mana? Semangat. Oke. Yang lain juga Pak tulis saja supaya itu. Kalau sudah pada DP penjelasan Pak tulis saja DP. Oke, ayo. Ada yang sudah hampir selesai? Ada yang sudah hampir selesai? Oke, kelompok 3. Oke, ayo. Ya. 2 orang yang maju di depan yang memaparkan hasil diskusi yang sudah kamu buat di karton ini, ya. Jadi nanti 2 orang yang maju di depan dan anggotanya di tempat saja, ya. Dan anggotanya di tempat. Nah, kelompok 1. Siap. Kelompok 2. Siap. Kelompok 3. Siap. Kelompok 4. Siap. Mantap, begitu. Suara, siapa yang tidak ada suara kamu? Sota 3. Oke, mari kita saksikan bersama kelompok 1. Silakan. Tepuk tangan dulu. Ini lem nak ini lem saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Hamzah Pramudia, dan yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu Wahyu Saleh dan Olivia Adam. Baik, dipersilakan yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah Saleh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1.
Gambar pertama adalah kebutuhan jasmani dan kebutuhan primer. Alasannya, jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan barang atau raga, sedangkan kebutuhan primer kesopanan. yang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Biar saya itu pertanyaan. Buka pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab dan silakan kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Baik, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Ibu. Mewakili kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaanmu ditampung atau langsung dijawab? Ditampung. Oke, berarti pertanyaan ditampung dulu. Oke. Mungkin masih ada kelompok lain. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Sudah silakan. Ada kelompok yang Pak. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya tentang apa perbedaan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Berikan contoh dari masing-masing. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok 1. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4. 4. Siapa yang menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang bernama Vero. Di pertanyaannya adalah apa perbedaan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Berikan contoh dari masing-masing kebutuhan. Jawabannya, kebutuhan primer yang paling mendasar dan harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Contoh, makanan, pakaian, tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder, kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung kenyamanan dan kesejahteraan hidup, meskipun tidak sepenting kebutuhan primer. Contoh, pendidikan, transportasi, dan alat komunikasi. Dan untuk kebutuhan tersier, kebutuhan yang sifatnya mewah dan biasanya dipenuhi untuk meningkatkan status sosial atau gaya hidup. Kebutuhan ini hanya dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh, mobil mewah, perjalanan wisata internasional, dan barang-barang bermerek. Sekian dari saya. Yang dari kelompok 1, terima kasih atas yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Sana. Apakah jawabannya betul? Memuaskan? Ya, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dicabut-cabut. Oke, next. Kelompok berapa yang siap? Next. Kelompok 4 ya? Oke, silakan. Oke, silakan, mana kelompok 4? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada saya dalam waktu diberikan. Saya selaku moderator kelompok 4 atau sebagian dari anggota kelompok 4. Kami akan memaparkan hasil diskusikan yang akan dibacakan oleh anggota saya yang bernama Vero dan kita silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan poster dan jenis kebutuhan beserta alasannya. Gambar pertama, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa atau hati manusia. Gambar 2, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang baru dipenuhi setelah kebutuhan sebelumnya. Orang atau masyarakat makin banyak kebutuhan dan makin tinggi pula kualitas kebutuhannya. Baik, terima kasih atas anggota kelompok saya yang dibacakan oleh Veronica dan Nadwa. Dan Kembali saja. kami kelompok 4 Kembali saja. Biar saya. Kembali saja. sesi jawab, kita silakan. Ada kelompok yang mau bertanya ke kelompok 4, dipersilahkan. Siapa kelompok mana? Angkat tangan dulu ya. Kelompok 1, silakan. Baik, saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana pengelolaan sumber daya yang baik dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan?
Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa kebutuhan manusia dapat berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan budaya? Terima kasih kelompok 3. Langsung jawab. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Saya serahkan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya di kelompok 3 kamu sebentar. Layanan internet dan keterampilan digital. Terima kasih yang saya bisa sampaikan. terima kasih yang telah dibacakan oleh Jana. Apakah kelompok 3 puas dengan jawabannya? Ya, puas. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 berterima kasih kepada kelompok lain yang telah memberikan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa siap? Kelompok 3. Oke, silakan. Siapa moderator? Siapa moderator? Oke, silakan tempel saja. Yang di belakang itu dibuka. Oh, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Murai Haras dan Salwa Agano. Ada? Silakan. Tidak usah. Baik, terlihat pada gambar pertama, jenis kebutuhan berdasarkan subjek kebutuhan objektif. Dibilang pakai Haikal. Dibilang pakai. Yang terakhir adalah ada sepeda, yang mana adalah peradaban ada sepeda akan menunjukkan adanya pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda pula. Sehingga muncul berbagai macam kebutuhan sesuai dengan Oke, demikian penyampaian untuk kelompok 3 ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Next kelompok 4, silakan untuk kelompok 4. Maju saja. Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2. Silakan. Coba sedikit ya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Osman dan ini rekan-rekan saya yaitu Mus'ab Katili, Chelsea Didiku, Rasyid Haji, Arya Nawali, dan Radit Ponto. Langsung saja. Saya selaku moderator dari kelompok 2. Saya atau anggota dari kelompok 2 kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh 2 anggota kami, yaitu Mus'ab dan Rasya. Untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada gambar pertama, jenis kebutuhannya adalah kebutuhan rohani. Alasannya, karena kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa dan hati manusia. Dan gambar kedua adalah jenis kebutuhan sehingga muncul berbagai macam kebutuhan sesuai dengan kebiasaan masing-masing yang bersangkutan. Sekian. sekian penyampaian dari kami. Selesai. Salam. Baik, itulah hasil diskusi kelompok 2 yang telah dibacakan oleh Rasya dan Mus'ab. Selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, jadi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sudah selesai untuk sesi pemaparan setiap kelompok hasil diskusinya. Jadi semua alhamdulillah selesai dengan baik dan lancar. Dan untuk berikutnya kita bisa simpulkan bersama untuk kebutuhan itu seperti apa dan kita bisa refleksi bagaimana. Nah, kira-kira yang bisa menyimpulkan pembahasan atau pembelajaran kita hari ini siapa yang bisa menyimpulkan materi? Oke, silakan Haikal. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pengertian manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan, mencapai kebutuhan fisik atau psikologis. Jenis-jenis kebutuhan diprioritaskan. Kondisi ekonomi, tingkat pendapatan dan ekonomi keluarga membutuhkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dampak jika kebutuhan tidak terpenuhi, apabila kebutuhan manusia tidak terpenuhi, pada kebutuhan manusia. Oke, terima kasih. Jadi itu kesimpulan dari pembahasan kita hari ini tentang kebutuhan. Nah, yang bisa merefleksikan siapa? Oke, silakan. Refleksi kami pada pembelajaran hari ini terkait materi kebutuhan, kesadaran akan kelangkaan sumber daya. 4. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 5. Membuat pilihan yang bijak.
Demikian refleksi dari pemahaman terkait materi kebutuhan manusia. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu semua. Ya. Oke. Jadi alhamdulillah ya, pembahasan kita tentang kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari sudah kita diskusikan bersama dan sudah disimpulkan oleh Haikal dan sudah hasil refleksikan oleh teman kalian juga. Jadi hari ini pembahasannya tentang kebutuhan manusia. Ibu rasa kalian sudah paham karena dari hasil diskusi semua sudah paham tentang pembahasan kebutuhan manusia. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada skala prioritas ya. Kita akan masuk pada skala prioritas. Oke. Cukup untuk hari ini. Semoga kita pada pertemuan selanjutnya bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.